sebenarnya aku nggak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya, jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Seperti itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri aja. Saya mau nolongin karena saya pikir pada saat itu dia membawa nama saya, dia yang mendm Pak RK duluan dengan membawa nama saya, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, seperti itu. Jadi saya berpikir di sini nama saya terbawa-bawa dan saya tidak suka. Enggak, jadi pada saat itu saya lagi bersama-sama, mungkin beliau melihat saya instastory dengan Pak RK atau bagaimana, lalu dia mendm seperti itu. Tidak, terlalu banyak halusinasi ya menurut saya, terlalu banyak yang dibohongi. Menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan dia bilang saya datang untuk menggugurkan. Bagaimana caranya menggugurkan? Saya datang baik-baik untuk meng-USG dan memberikan sejumlah uang untuk dia hidup. Bagaimana caranya? Pemirsa Intens Investigasi, geger. Dunia maya seperti diketahui sempat dihebohkan dengan sebuah pengakuan mengejutkan. Seorang model seksi bernama Lisa Mariana tiba-tiba membuat pernyataan yang mengguncang publik. Ia mengklaim memiliki hubungan spesial dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tak hanya itu pemirsa, Lisa Mariana juga mengungkap bahwa ia memiliki seorang anak yang disebut-sebut sebagai darah daging dari pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Menanggapi kabar tersebut, pihak Ridwan Kamil akhirnya tak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, ia pun akhirnya buka suara pasca Lisa Mariana justru semakin berani berbicara. Bahkan ia menantang tes DNA demi membuktikan kebenaran. Lalu siapa yang sebenarnya berkata jujur dalam permasalahan ini? Apakah tes DNA akan menjadi jawaban dari semua teka-teki ini? Ataukah ini hanya drama yang sengaja diciptakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, jagat dunia hiburan dan perpolitikan tanah air kembali dihebohkan dengan isu yang menggemparkan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pasalnya, seorang model seksi bernama Lisa Mariana mengaku bahwa dirinya sempat memiliki hubungan spesial dengan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dan bahkan mengklaim memiliki anak dari hubungan tersebut. Isu ini pun langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial. Bahkan setelah Ridwan Kamil memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Namun kini kuasa hukum Ridwan Kamil akhirnya buka suara, memberikan tanggapan tegas atas isu yang beredar. Ia menantang Lisa Mariana untuk membuktikan pengakuannya secara hukum, sekaligus memperingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti ini bisa berimplikasi hukum. Terkait dengan permasalahan ini,
Kami selaku kuasa hukum yang memang ditunjuk oleh Pak Ridwan Kamil untuk merespon isu-isu ini. Karena memang menurut hemat kami, isu ini kan sudah menyangkut nama baik nama baik Pak Ridwan Kamil yang tentu sudah menyangkut ke ranah hukum. Nah, oleh karena itu kami merespon. Ada 3 hal yang kami respon. Pertama, terkait dengan pernyataan viral ini di berbagai media massa yang memang saya baca juga, saya lihat juga ada perempuan yang berinisial LM kalau tidak salah ya Pak Rio ya, yang mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, kami selaku kuasa hukum tentunya sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan yang berinisial LM, silakan untuk yang bersangkutan membuktikan kebenarannya, membuktikan pengakuannya secara hukum. Yang kedua, tentunya pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tentunya tidak dapat dibuktikan, ini kan sudah mengarah kepada fitnah. Kalau bisa kita katakan sebagai pembunuhan karakter assassination yang berimplikasi kepada hukum. Ada konsekuensi hukum apabila tidak bisa dibuktikan secara hukum. Tentu yang ketiga, sekali lagi kami ingin menyampaikan supaya publik juga tahu bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Muslim Jaya Butar-Butar kembali menegaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah selesai sejak 4 tahun yang lalu. Bahkan Lisa Mariana disebut telah meminta maaf kepada keluarga Ridwan Kamil terkait tuduhan tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa isu ini kembali mencuat? Muslim Jaya Butar-Butar pun mempertanyakan motif di balik kemunculan kembali isu ini. Apakah ada pihak tertentu yang sengaja mengangkat kembali cerita lama ini? Tak hanya itu, Muslim Jaya Butar-Butar juga kembali menegaskan bahwa Ridwan Kamil sendiri telah membantah semua tuduhan Lisa Mariana melalui akun media sosial pribadinya. Dalam klarifikasi yang disampaikan di Instagram, Ridwan Kamil menegaskan bahwa anak yang diklaim Lisa Mariana bukanlah anaknya. Saya ini kurang tahu ya. Yang pasti begini, sekali lagi kami sampaikan bahwa permasalahan ini sudah selesai Pak Rio, 4 tahun yang lalu, dan LM sudah minta maaf. Nah itu konsentrasinya di situ. Ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan sudah LM sudah minta maaf. Nah sekarang muncul lagi, ini seperti kayak didaur ulang ini persoalan, lalu timbul pertanyaan, ini motifnya apa sih kan gitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami juga tidak tahu di dugaan kami apa ini, kira-kira apa ada yang men-setting atau ada orang di balik itu, kita tidak tahu. Tapi saat ini kita lagi menginvestigasi persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini. Itu udah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasi narasi yang disampaikan Pak Ridwan Kamil di Instagram beliau. Beliau sudah membantah pernyataan LM bahwa itu anaknya Pak Ridwan Kamil. Lebih lanjut, kuasa hukum Ridwan Kamil pun menegaskan bahwa jika benar Lisa Mariana memiliki bukti kuat atas pengakuannya, maka seharusnya hal ini bisa dibuktikan secara hukum. Apakah benar anak yang diklaim tersebut merupakan anak Ridwan Kamil atau tidak? Menurut Muslim Jaya Butar-Butar, dari informasi yang mereka peroleh, Lisa Mariana pertama kali bertemu dengan Ridwan Kamil dalam kondisi sudah hamil. Bahkan pertemuan itu disebut-sebut terjadi ketika Lisa Mariana meminta bantuan biaya kuliah kepada Ridwan Kamil. Makanya kami selaku kuasa hukum, sekali lagi Pak Rio, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada LM, ya silakan dibuktikan secara hukum. Apakah itu memang anaknya
anak Ridwan Kamil atau tidak. Nah, informasi yang kami peroleh bahwa pada saat bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, yang bersangkutan tersebut sedang dalam kondisi hamil. Pada saat bertemu, yang tujuannya pada saat itu meminta bantuan uang kuliah. Ya, artinya kan pertemuan seperti itu sudah sedang kondisi sedang hamil, dan itu kan sudah disampaikan Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya gitu loh. Jadi di dalam klarifikasi itu sudah tertuang apa yang sudah disampaikan. Pak Ridwan Kamil dengan tegas, beliau ini sangat geram sebetulnya. Ini motivasinya apa sih kan begitu? Nah, tentunya Pak Ridwan Kamil telah menunjuk kami selaku kuasa hukum untuk merespon. Nah, tentunya respon kami ini kan kami sudah sampaikan. Tentunya nantinya pada akhirnya akan mengarah ke sana, Pak Rio. Tentunya nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Yang pasti apa yang disampaikan oleh LM tersebut itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan saya yakin ini adalah pembunuhan karakter assassination yang tentunya harus memang dibantah pernyataan tersebut. Sementara itu, pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil sepertinya mendapatkan respon dari Lisa Mariana melalui media sosial pribadinya. Ia menuliskan sebuah kalimat yang seolah menantang pihak Ridwan Kamil untuk benar-benar membuktikan segalanya dengan cara yang tak bisa dibantah. Dengan nada penuh emosi, Lisa Mariana menuliskan kalimat, "Biar waktu yang menjawab, biar DNA yang membuktikan." Tak berhenti di situ pemirsa, Lisa Mariana juga mencurahkan isi hatinya terkait pengalaman pahit yang ia alami. Ia mengaku tak peduli dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, disebut gundik, ani-ani, atau apapun itu. Baginya semua tudingan tak lagi penting. Tak hanya itu, Lisa Mariana juga menyinggung soal rencana pencalonan Ridwan Kamil sebagai presiden. Apakah ini menjadi alasan dibalik isu yang kembali mencuat? Sementara itu masih melanjutkan kehebohan kabar yang menyeret nama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Teman Lisa Mariana di sosial media yaitu akun advokat Sunan Kalijaga juga sempat ikut angkat bicara. Lantas apa kata Sunan Kalijaga? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah panasnya isu yang terus bergulir, kini sebuah pernyataan baru kembali mengejutkan publik. Kali ini datang dari sosok pengacara kondang Sunan Kalijaga yang mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Lisa Mariana. Menurut Sunan Kalijaga, Lisa Mariana sudah menyampaikan langsung kepadanya bahwa dia sangat siap untuk dites DNA. Jadi kalau memang ada tantangan untuk membuktikan kebenaran ini secara ilmiah. Lebih lanjut pemirsa, Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa Lisa Mariana tidak ingin permasalahan ini semakin panjang tanpa adanya kepastian. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk membungkam semua spekulasi adalah melalui tes DNA. Sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian
termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Meski begitu, di tengah panasnya isu skandal yang menyeret nama Ridwan Kamil, kini muncul sebuah fakta baru yang justru mengarah pada sosok Lisa Mariana. Seorang netizen dengan akun @acingmanalo tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan yang menyinggung nama Lisa. Dalam tulisan di media sosial, ia menuliskan, "Lagi rame banget ya si Lina Mariana. Ada hubungan katanya dengan Pak RK. Dia ratu bohong dan dia juga makan Instagram aku sama WhatsApp di-blok sama dia sampai sekarang. Yang kenal dia suruh buka dong WhatsApp aku." Pernyataan ini sontak membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya Lisa Mariana. Benarkah ia hanya mencari sensasi dengan tuduhannya? Tak hanya itu pemirsa, akun yang sama juga kembali menuliskan sesuatu yang lebih mengejutkan. Menurut aku ya si Lis, Ani Ratu Halu, Ratu Bohong, suka mendramatisir masalah. Maybe anak yang dilahirkan bukan anak Pak RK. Karena klarifikasi dari Pak RK, mereka ketemu cuma sekali doang. Setali tiga uang dengan pernyataan Acingmanalo. Di media sosial terdapat pula selebgram lainnya yang berkomentar mengenai kehebohan ini. Salah satunya adalah Tengku Zanzabela. Tengku Zanzabela bahkan menuding ada motif ekonomi di balik kehebohan ini. Lantas seperti apa pernyataan Tengku Zanzabela? Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur. Terus cari berita-berita yang hot. Panasnya isu dugaan skandal yang menyeret nama Ridwan Kamil kini semakin memanas. Tak hanya dari netizen biasa, salah satu selebgram yang kerap vokal dalam berbagai isu di tanah air, Tengku Zanzabela juga ikut buka suara, mengungkapkan bahwa pejabat berselingkuh bukan hal yang mengejutkan baginya. Zanzabela juga menyoroti unggahan Lisa Mariana yang penuh amarah. Tengku Zanzabela pun menyebut bahwa situasi ini bisa menjadi blunder bagi Ridwan Kamil jika terus-menerus memberikan klarifikasi. Bahkan ia menyinggung dugaan motif ekonomi yang disebut-sebut oleh kuasa hukum Ridwan Kamil sebelumnya. Kini pertanyaan besar kembali muncul. Akankah Lisa Mariana benar-benar membuka semua bukti yang ia klaim miliki? Apakah Ridwan Kamil dan tim hukumnya akan mengambil langkah tegas untuk merespon tuduhan ini? Dan yang paling utama, apakah tes DNA akan menjadi jawaban atas semua spekulasi ini? Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah pak klarifikasi kayak gitu, lihat jadi jawabannya begini kan. Banyak keblunderan, ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini, cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh, kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah selesai. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.